Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dila Handayani, SPD MSI selaku tutor Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran tutorial online sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Alika Maulidia dari Program Studi Manajemen UPBJJ Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil gagasan saya dengan topik COVID-19 yang berjudul Apa itu COVID-19? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus ini menjadi sorotan karena pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Lokasi kemunculannya pertama kali membuat coronavirus dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Virus ini telah menyebar dengan cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Seperti yang kita tahu, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB untuk mengurangi penyebaran virus ini. Virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Diduga virus COVID-19 awalnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan satwa liar tersebut. Kemudian, virus corona ini dapat menular dari manusia ke manusia. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti yang pertama, melalui percikan-percikan air liur yang keluar saat penderita COVID-19 batuk dan bersin. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Dan yang ketiga, kontak langsung dengan si penderita COVID-19, misalnya bersentuhan dan berjabat tangan. Infeksi bisa makin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, ibu hamil, orang yang menderita penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Virus corona ini bisa menimbulkan gejala dari yang ringan hingga berat. Gejala COVID-19 mulai dari flu hingga gangguan pernapasan berat yang mengakibatkan gejala umum seperti yang pertama itu demam yang tinggi disertai menggigil, yang kedua batuk kering, yang ketiga hidung berair dan bersin-bersin, yang keempat nyeri dada pada saat batuk dan sesak saat bernafas. Gejala COVID-19 tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Gejala COVID-19 ini dapat muncul mulai dari 2 hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Maka efek COVID-19 pada setiap orang mungkin akan berbeda, tergantung kondisi kesehatannya. Tindakan pencegahan yang bisa dilakukan yaitu vaksinasi yang saat ini sudah berjalan di Indonesia. Selain itu, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengurangi risiko terjangkit virus tersebut, yaitu yang pertama, menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut saat tangan masih dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau lengan atas bagian dalam, lalu buanglah tisu ke tempat sampah dan cuci tangan sampai bersih. Yang keempat, hindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Yang kelima, pakai masker medis dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika sakit atau saat berada di tempat umum dan mencuci tangan setelah membuang masker. Yang keenam, menjaga kesehatan dan kebugaran agar sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat, seperti menjemur badan di pagi hari selama 10-15 menit pada pukul 7-10 pagi. Yang ketujuh, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan virus bisa menempel di tangan. Yang kedelapan, tetap di rumah jika merasa kurang sehat dan ketika mengalami batuk, demam, dan kesulitan bernafas. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.